Manchester United kembali ke aksi Liga Inggris pada hari Selasa, di mana mereka akan menyambut Nottingham Forest di Theatre of Dreams. Ini akan menjadi pertandingan kedua bagi United setelah selesainya Piala Dunia lebih dari seminggu yang lalu. United dan Forest sama-sama kembali beraksi di putaran keempat Piala Carabao pekan lalu, dengan United mengalahkan Burnley 2-0, sementara Forest mengalahkan Blackburn Rovers 4-1. United akan menghadapi Charlton Athletic dan Forest akan menghadapi Wolves di perempat final. Setelah Tottenham bermain imbang 2-2 dengan Brentford pada malam tadi di laga Boxing Day, United tentunya akan punya peluang bagus untuk menembus 4 besar dengan Spurs hanya unggul 4 poin dari mereka, di mana United memiliki 2 pertandingan tersisa di tangan. Kemenangan atas Forest dengan mengubahnya menjadi keunggulan 1 poin bagi Spurs, dan United bisa menembus 4 besar. Namun mereka harus tetap mewaspadai ancaman Newcastle, Liverpool, Brighton, bahkan Chelsea. Pasukan Erik ten Hag mungkin hanya memiliki skuad lengkap yang tersedia untuk pertandingan menghadapi Wolverhampton di Molineux pada malam tahun baru. Tetapi itu akan bergantung pada Lisandro. Menghadapi Burnley, Ten Hag mengubah formasi timnya menjadi formasi 4-3-3 yang bekerja dengan sangat baik setelah Cristiano Ronaldo keluar dari skuad. United bisa bermain dengan kecepatan mereka, tidak melambat untuk mengakomodasi sang superstar. Casemiro akan menjadi pemain yang menonjol karena dia bisa bermain di tengah dengan 3 pemain, atau di lini pertahanan jika Maguire tidak cukup fit untuk menjadi starter dan Rafael Varane juga tidak bisa bermain. Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan atas Burnley, memainkan bola yang berubah menjadi asis Wan-Bissaka untuk Eriksen di paruh pertama. Fernandes tidak memiliki musim yang terbaik untuk United, tapi dia mungkin bisa bermain buruk setelah Ronaldo bergabung dengan MU, tapi itu masa lalu dan sekarang Ronaldo sudah pergi, sehingga Bruno seharusnya menemukan kembali kebebasannya bermain. United dapat memanggil 9 pemain pengganti di bangku cadangan melawan Forest, tapi mereka tampaknya kekurangan pemain depan, di mana Jadon Sancho masih absen dan Ronaldo sudah pergi. Menghadapi Burnley, Ten Hag mengubah formasi timnya menjadi formasi 4-3-3 yang bekerja dengan sangat baik setelah Cristiano Ronaldo keluar dari skuad. United bisa bermain dengan kecepatan mereka, tidak David De Gea tidak bermain sejak kemenangan 2-1 atas Fulham sebelum Piala Dunia. Dia berada di bangku cadangan saat United mengalahkan Burnley 2-0 di putaran keempat Piala Carabao. Dia melihat ketiga kesalahan yang dilakukan oleh Martin Dubravka yang memberinya keyakinan bahwa tempat nomor 1 dia aman di United, setidaknya untuk sekarang. Sementara itu, bek kanan Aaron Wan-Bissaka bermain bagus menghadapi Burnley dan bisa mempertahankan posisinya sebagai starter di posisi bek kanan menghadapi Forest. Sementara itu, Diogo Dalot masih cedera, sehingga satu asisnya untuk gol pembuka Christian Eriksen datang di waktu yang tepat. Di sebelah kiri, Luke Shaw yang tidak menjadi starter menghadapi Burnley adalah bek kiri terbaik saat ini di klub. Pelapisnya adalah Tyrell Malacia yang masih punya banyak waktu untuk menjadi bintang di tim Ten Hag dalam waktu yang tidak lama lagi. Di lini tengah pertahanan, Lisandro Martinez dan Rafael Varane tetap akan absen untuk pertandingan ini. Kemungkinan besar mereka akan tampil menghadapi Wolverhampton pada malam tahun baru. Sementara kebugaran Harry Maguire yang sakit saat menghadapi Burnley mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik untuk ditunggu. Jika dia fit, mungkin akan bermitra dengan Lindelof di pertandingan ini. Tapi jika tidak bisa bermain, maka Casemiro akan kembali bermitra dengan Lindelof. Christian Eriksen menjadi pemain kunci untuk United musim ini dengan 2 gol dan 6 assist. Dia pemain yang sangat menonjol dan datang ke Old Trafford dengan status bebas transfer. United telah mencetak 36 gol di semua kompetisi, bukan pencapaian yang bagus, tetapi sangat menarik untuk ditonton. United harus mulai mencetak lebih banyak gol untuk meraih penghargaan mereka, dan hanya bisa dicapai dengan melatih para pemain ini menjadi pemenang. Pemain perlu diinvestasikan di klub untuk menularkan semangat memenang. Marcus Rashford bisa menjadi starter di kanan setelah mencetak gol kedua United menghadapi Burnley. Alejandro Garnacho juga bisa mempertahankan tempatnya di kiri.
David De Gea tidak bermain sejak kemenangan 2-1 atas Fulham sebelum Piala Dunia. Dia berada di bangku cadangan saat United mengalahkan Burnley 2-0 di putaran keempat Piala Carabao. Karena dia bermain bagus dan hanya masalah waktu sebelum bisa mencetak gol lagi. Anthony Martial seharusnya bermain sebagai starter di posisi nomor 9. Dia sudah mencetak 4 gol dan 2 assist sejauh musim ini, meski hanya bermain selama 364 menit. Resiko cederanya bukan yang terbaik, tetapi selama dia fit, dia harus jadi starter untuk United. Bentuknya di awal musim dan selama musim ini berlangsung menunjukkan kemampuannya, di mana dia hanya perlu meningkatkan permainannya dan menginspirasi rekan satu timnya untuk tampil dan menang. Sementara Anthony yang baru tampil di Piala Dunia nampaknya belum menemukan kembali sentuhannya, sehingga bisa menjadi pemain yang masuk dari bangku cadangan bersama Anthony Elanga atau Facundo Pellistri. United akan turun dengan 4-3-3, di mana David De Gea di bawah Mister Gawang, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire dan Shaw di belakang, dengan 3 gelandang Casemiro, Eriksen dan Fernandes untuk mendukung trio penyerang Garnacho, Rashford, Martial. Dari kubu Nottingham Forest, Dean Henderson tak bisa tampil melawan klub asalnya yaitu United. Jadi Wayne Hennessy harusnya fit tepat waktu untuk menjaga gawang Nottingham Forest menghadapi Man United. Sergei Aurier dan Morgan Gibbs juga tidak akan bisa tampil, sementara Omar Ricard, Julian Biancone, Cech Koyate dan Moussa Niakhaté tidak akan tersedia untuk pertandingan ini. Joe Worrall dan Billy Bowley akan mendapat tugas berat menghadapi serangan United karena mereka berpasangan di jantung pertahanan Forest. Nako William dan Harry Toffolo akan menjadi 2 bek sayap, sementara Orel Mangala akan berposisi sebagai jenderal di lini tengah dan dibantu oleh Ryan Yates dan Jack Colback. Brennan Johnson dan mantan penyerang United Jesse Lingard akan berlari di sayap, sementara Taiwo Awoniyi akan menjadi pemain nomor 9. Forest akan tampil kembali dengan formasi 4-3-3 di mana Hennessy di bawah Mister Gawang, William, Bowley, Worrall dan Toffolo di belakang dengan Colback, Mangala dan Taha di tengah. Statistik kunci, Manchester United telah memenangkan 6 pertemuan terakhir mereka menghadapi Nottingham di semua kompetisi. Dengan ini menjadi pertandingan pertama mereka sejak menang 8-1 di City Ground Februari 99. Nottingham Forest telah kebobolan lebih banyak gol Liga Inggris menghadapi United daripada lawan lainnya, 31. 24 dari gol ini tercipta dalam 5 pertandingan terakhir mereka menghadapi United, setelah hanya kebobolan 7 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka. United hanya kalah 6 kali dari 89 pertandingan kandang Liga Inggris menghadapi tim promosi, menang 6-8 seri 15, melawan Nottingham Forest, Derby County, Middlesbrough, Bolton Wanderers, Norwich, dan Cardiff City. United telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan kandang Liga Inggris terakhir mereka, seri 1 kali, menjaga clean sheet dalam 3 pertandingan tersebut. Mereka terakhir menjalani 4 pertandingan tanpa kebobolan antara Februari sampai Juni 2020. United telah mencetak lebih banyak gol dari istirahat cepat daripada tim lain di Liga Inggris musim itu, yaitu 5 kali. Gol-gol ini menyumbang 25% dari total mereka sejauh musim ini, 20/5, juga tertinggi di Liga. Pertandingan akan dipimpin oleh wasit Anthony Taylor dengan asistennya Scott Ledger dan Derek Hipton, sementara wasit VAR-nya akan Andy Medley dan Nick Greenhalgh dengan vote ofisialnya Jeremy Simpson. Berita mengejutkan pagi ini datang dari Cody Gakpo yang kecewa berat karena Dewan Manchester United yang terus berusaha mendatangkan ke Old Trafford justru mengambil keputusan untuk mengabaikannya dan memprioritaskan penandatanganan striker nomor 9 di Januari ini. Erik ten Hag mengkonfirmasi niat klub untuk mengeksplorasi pasar striker musim dingin ini. Manchester United kini kehilangan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven yang memutuskan bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan sekitar 50 juta pounds termasuk bonus. United memang jarang merekrut pemain pada Januari dalam beberapa tahun terakhir, tetapi striker adalah kebutuhan mutlak, terutama setelah perginya Cristiano Ronaldo. Salah satu opsi pemain yang tersedia di pasar adalah Dusan Vlahovic dari Juventus karena masalah di luar lapangan melanda si Nyonya tua.
Sebelum Piala Dunia, seluruh dewan direksi Juve meninggalkan klub dan itu menimbulkan tanda tanya seputar masa depan beberapa pemain top mereka. Vlahovic yang sebetulnya diincar oleh United selama dia bermain di Fiorentina pindah ke Juve dengan nilai 62 juta pounds. Tentunya sekarang saatnya United bisa mengeksplorasi kemungkinan mendatangkan Vlahovic sebagai penyerang utama mereka.